طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dengzul. Apa kabar Bajiji? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul bersama tim Hore di media Zoom meeting acara kajian bersama Guru Anda Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang dihadiri juga oleh Bu Dr. Karissa Grani MM AAAK dan Ustadz Muhammad Ramdhani SPMM Hafizahullah dengan tema Kejarlah akhirat, dunia akan mengikutimu. Juga kegiatan ini di live kan di YouTube saya di channel Daeng Zul. Dan perlu kami ingatkan agar para peserta di Zoom untuk selalu memposisikan mic-nya di kondisi mute atau bisu agar tidak mengganggu acara dengan suara-suara ekstra. Dan juga tidak dibenarkan memperbanyak atau menciplak video acaranya tanpa izin tim Hore selaku pengelola acara. Tanpa berpanjang kata, selamat menimba ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kemudahan bagi kami, tim Hore, untuk melanjutkan program-program dakwah kreatifnya bersama-sama dengan para YouTuber di sini. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung, jangan lupa untuk subscribe, like, and share-nya, serta komen di bawah. Dan jangan lupa untuk share acara ini ke media sosial teman-teman semua untuk membantu juga syiar kami. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bung Hasibuan dari kota Makkah Al-Mukarramah, Saudi Arabia. Dan saya Taufik dari Bekasi, Indonesia akan membawakan acara kajian ini hingga selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Yang kami hormati narasumber kita, gurunda kita, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, dan tamu kita juga yaitu Dr. Karissa Grani MM AAK, dan juga tamu kita Al-Ustaz Muhammad Ramdhani SPMM, kemudian juga seluruh Dewan Pengurus Tim Hore beserta ayah bunda, para saudara sahabat partisipan yang sudah hadir di acara Zoom dakwah kreatif Tim Hore secara virtual pada sore hari ini. Langkah yang pertama, untayan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar. Alhamdulillah, nahmadulillah wa nashkurulillah, sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengikuti acara ini. Salawat dan salam, terutama yang sekarang kita berada di nuansa Maulid. Tentu lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga nanti insya Allah kita semua mendapatkan syafaat daripada Rasulullah di hari yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak akan berguna pangkat jabatan kekuasaan, maka semua kita akan sangat mengharapkan syafaat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan mengikuti acara kajian dengan judul Kejarlah Akhirat, Dunia akan Mengikutimu, yang akan disampaikan oleh narasumber kita, gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Dan dalam kesempatan acara ini alhamdulillah dihadiri oleh
tamu yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu seorang mu'allaf, Dr. Karissa Grani, MM, AAK, dan juga seorang ustadz kita, guru kita, yang beliau juga ternyata murid daripada Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, dan beliau ini alhamdulillah sudah memberikan kajian tahsin Al-Quran di grup Tim Hore, yaitu Al-Ustadz Muhammad Ramdhani, SPMM. Selanjutnya, Baik, sebelum acara dimulai, saya sampaikan tata tertib selama Zoom meeting ini berlangsung ya, untuk para peserta kajian. Yang pertama, peserta tidak diperkenankan menyalakan mikrofon sepanjang Zoom meeting berlangsung. Kondisi harus mute. Apabila terjadi pelanggaran atau kesalahan teknis di mana posisi mic tidak mute, maka dengan sangat terpaksa admin akan mengeluarkan peserta keluar dari Zoom meeting tersebut. 2. Pertanyaan yang terkait materi webinar atau Zoom meeting diajukan secara tertulis via Zoom chat maupun komen di YouTube dengan cara ketik, tanya, dan tulis nama dan pertanyaan secara singkat. Ketiga, peserta wajib berpakaian rapi dan sopan sesuai syariat agama Islam. baik, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 77 oleh Daeng Zul, dan pembacaan sari tilawah oleh Bunda Irawati Amintapura. Yang ketiga, tausiah bersama guru Unda kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, dengan tema Kejarlah Akhirat, Dunia Akan Mengikutinya. Yang keempat, sesi tanya jawab dan dialog bersama Dr. Karissa Grani, MM, AAK, bersama Ustadz Muhammad Ramdhani, SPMM, beserta nanti insya Allah para partisipan selama 20 menit. Kemudian yang kelima, doa penutup oleh gurunda kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, dan yang keenam, kesimpulan isi kajian, insya Allah. Baik, untuk mengambil berkah, akan kita mulai acara ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Qasas, ayat 77, yang akan dibacakan oleh Daeng Zul, dan sari tilawah Bunda Irawati Amintapura. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Carilah pahala akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dengan Al-Qur'an Al-Karim. Alhamdulillah, jazakumullah khairan untuk Akhina Daeng Zul dan juga Bunda Irawati. Selanjutnya, para saudara semua, insya Allah kita akan masuk ke acara inti, yaitu kajian oleh gurunda kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, atau yang lebih populer, beliau disebut dengan Agim, dengan tema, kejarlah akhirat, dunia akan mengikutimu. Insya Allah nanti akan bersama dengan kita 30 menit ke depan insya Allah. Beliau nanti akan menyampaikan mutiara-mutiara ilmu untuk kita semua. Tapi sebelumnya tentu kami dari Kota Makkah ini langsung menyapa beliau sekarang. Assalamualaikum, A'ab. Ya, Assalamualaikum. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Sekarang kalau udah dibuka bisa bunyi. Kalau masih di mute nggak bisa bunyi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Kiai kami, guru kami Abdullah Gimnastiar yang sudah berkenan mengisi acara di Tim Hore. Ya. Terakhir, alhamdulillah. Tim Hore ini apa? Tim Hore karena di YouTube ada juga Tim Hore, tapi banyak tuh wanita-wanita nggak pakai rame-rame. Sama nggak Tim Horenya? Beda ya? Ya, baik. Kiai, ini Tim Hore adalah kumpulan para YouTubers di berbagai negara dan juga para subscriber ataupun penonton di berbagai mancanegara. Alhamdulillah. Yang awalnya bersilaturahim melalui saling komen dan sekarang di rumah yang bernama Tim Hore, alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan
guru kita yaitu Kiai Haji Abdullah bin Nastiar. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Alhamdulillah. Langsung ini. Baik. Oh iya, Kiai. Pak, boleh saya memberikan masukan kalau nanti ada yang nggak sengaja kepencet suaranya keluar, jangan dikeluarkan ya, nggak Ya. apa-apa ya. Baik. Islam itu sangat lembut, penyayang, jadi jangan pakai banyak larangan, horor nanti pengajiannya ya. Kita Ya, buat baik. pengajian itu indah, menyenangkan, saling menyayangi. Setuju? Setuju. Baik. Baik, Kak Agi. Kami tidak perpanjang kata lagi. Kami persilahkan kepada guru kita, Kiai Haji Abdullah bin Nastiar, untuk menyampaikan kajian kita dengan tema, sekali lagi, kejarlah akhirat, dunia akan mengikuti. Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala kesempurnaan, puja dan puji hanya milik Allah yang maha menatap, yang maha dekat, yang maha mendengar, yang mengatur pertemuan ini terjadi, yang menciptakan kita semuanya, yang mengurus diri kita setiap saat, yang mengetahui segala kebaikan dan segala maksiat yang kita lakukan. Dialah Allah yang menutup-nutupi sehingga orang lain tidak tahu kebusukan kita yang sesungguhnya, dan dialah Allah yang maha tahu segala keperluan, segala keinginan, segala harapan, segala kecemasan, dan dialah Allah yang menggenggam apapun yang kita inginkan dan kita takuti. Tidak ada nikmat yang bisa datang kepada kita sekecil apapun tanpa izinnya, dan tidak ada musibah yang bisa menimpa kita tanpa izinnya. Dialah Allah yang maha dekat, yang maha bijaksana, maha pengasih, maha penyayang, maha baik, yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Beruntunglah bagi siapapun yang sambil duduk di hadapan komputer atau HP-nya yakin bahwa Allah sedang memperhatikan dirinya, yakin bahwa malaikat pun ada di sekitar kita yang sedang mencatat, dan yakin bahwa tidak ada satupun yang luput dari balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan sekalian, surat maaf ya kalau ada variasi batuk sedikit, memang ujiannya Zoom ini tidak banyak bergerak, tapi ya alhamdulillah. Surat Qasas ayat 77 tadi ya, Al-Qasas tadi, ini luar biasa pentingnya ya. Sudah disimak tadi ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasad fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Jadi yang menjadi prioritas pikiran kita sebetulnya harusnya kehidupan yang kekal, karena itulah kehidupan yang sebenarnya. Dunia ini hanya tempat mampir, dunia hanya tempat berbekal untuk pulang. Jadi tidak boleh kita terpesona oleh dunia ini, tidak boleh kita merasa betah di dunia ini, tidak boleh juga kita
menjadi takut tidak kebagian dunia atau sedih kehilangan dunia. Ya, dunia ini adalah tempat mampir sebentar dan tempat berbekal pulang. Selalu akhirat. Pikiran kita apa yang bisa membuat kita bisa pulang ke akhirat. Dunia ini prestasi itu disebut husnul khotimah. Itu prestasi di dunia itu adalah husnul khotimah, hadiah bagi orang yang dianggap bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sangat siap justru kehidupan yang kekal. Nah, apa yang harus kita lakukan ya? Memang tingkat keimanan seseorang itu akan menentukan prioritas dalam hidupnya. Makin yakin ke Allah, makin yakin ke kehidupan akhirat, nah ini makin beda sikapnya dalam hidup ini. Begini hadirin, dalam hidup ini pasti ada masalah, banyak masalah, bukan hanya ada, tetapi masalah itu berat dan ringan tergantung satu, berat dan ringannya masalah dalam hidup ini satu tergantung cita-cita, tujuan hidupnya. Nah, bagi orang yang cita-citanya duniawi, harta, gelar, pangkat, jabatan, pujian, penghormatan, kekaguman orang, popularitas, ya dunia aja, nah itu berat ya, bakal banyak gelisah, bakal banyak sakit hati, dan bakal berpenyakit hatinya. Karena kalau ada jadi sombong, tidak ada jadi minder, kemudian mencarinya suka menghalalkan segala cara, karena dia memang dunia ini, padahal dunia oleh Allah sudah dibagikan sesuai dengan kehendak Allah, bukan karena kerja keras kemudian jadi kaya, tidak. Tukang batu aja kerja keras segitu aja rezekinya, bukan karena wah cerdas jadi kaya, tidak juga ya. Banyak yang cerdas dan biasa saja, bukan karena populer jabatan jadi enggak ya. Dunia ini oleh Allah dibagikan kepada siapa yang Allah kehendaki sebagai ujian, bukan sebagai tanda kemuliaan. Jadi bagi orang yang merasa hidupnya berat, coba diperiksa apa yang jadi tujuan. Nah, bagi orang yang pikirannya adalah akhirat, pahala, ampunan Allah yang dipikir tuh, pahala, ampunan Allah, husnul khotimah, ringan hisab, ini urusan akhirat ya. Kemudian bisa ingin berjumpa dengan Rasulullah di akhirat, terutama ingin punya tempat di sorga, ingin bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hakul yakin urusan dunia itu tidak akan berat. Nah, jadi orang-orang yang akhirat menjadi tujuannya, persoalan dunia itu nggak ribet, karena semua urusan dunia itu bisa jadi bekal akhirat, baik senang, susah, dipuji, dicaci, gembira, sedih, ada, tiada, sehat, sakit, diangkat, diturunkan, semuanya sama. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan orang yang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Nah, kalau orang sudah cita-citanya akhirat, maaf ya, nyawa juga dikorbankan ringan-ringan saja. Para syuhada itu kalau udah cinta ke akhirat, mempertaruhkan nyawa aja nggak berat. Makanya orang yang cinta akhirat itu tidak berat sama sekali mengeluarkan harta, tenaga, waktu, pikiran, semua potensinya untuk sesuatu yang bisa jadi bekal pulang, seperti membangun masjid gitu, udah ringan-ringan sekali itu ya, karena dia tahu Allah menjanjikan rumah nanti di sorga. Bukan perkara rumahnya, tapi janji Allah itu sesuatu yang penting. Allah jamin ya, Rasulullah menjamin istana di pinggiran sorga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar.
Jadi kalau ada perdebat, wah dia udah ngalah ya. Walaupun kita benar, kita nggak mau berdebat. Kalau dengan saudara, kenapa? Bukankah kebenaran harus disampaikan? Karena orang berdebat kan bukan mencari kebenaran. Orang berdebat itu mencari kemenangan, emosi. Maka udah diam saja supaya reda. Nah kalau sudah reda bisa menyampaikan kebenaran. Aku jamin rumah di tengah sorga, istana di tengah sorga bagi orang yang tidak bergurau walaupun sedang tidak berdusta walaupun sedang bergurau. Asik nih, gak mau bohong sama sekali. Jadi gitulah hadirin, dan aku jamin rumah yang istana paling tinggi di sorga bagi orang yang berakhlakul karimah. Itu salah satu hadis Rasulullah. Jadi asik nih. Nah demikianlah orang yang berpikiran tentang sorga. Walaupun di sorga tuh ada yang ingin rumah, ada yang ingin bidadari, ada yang ingin jumpa dengan Rasul, tapi puncak kebahagiaan di sorga adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit? Sudah nggak apa-apa. Ridho, faman rodiya falahu ridho. Kenapa saudara sakit kok tidak berkeluh kesah? Ya saya terima, tubuh ini milik Allah. Allah maha baik, selama ini tidak pernah berbuat jelek. Sekarang Allah takdirkan saya sakit, pasti ini banyak kebaikan. Kenapa saya harus mengeluh ke orang, sedang orang tidak bisa menolong tanpa izin Allah? Saya terima, saya berobat tanpa berkeluh kesah. Saya berusaha menggapai kesembuhan tanpa lebay. Kenapa? Karena yakin dalam sakit ada kebaikan yang bisa mengantarkan jadi ahli surga. Begitulah ya, sehat tambah amal, sakit sabar, itu pokoknya gitu saja terus ya, dipuji. Dia tahu Allah nutupin aibnya ini. Ya Allah, orang memuji hamba karena engkau menutupi aib. Dicaci maki tambah syukur, karena caci maki orang ternyata lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Ada uang, alhamdulillah punya bekal buat sedekah. Tidak ada uang, alhamdulillah punya kesempatan bisa bersabar. Begitulah hadirin orang yang pikirannya akhirat, kejadian apapun akan jadi kebaikan. 2. Kenapa urusan di dunia ini kok jadi berat, jadi nyesek? Penyebabnya adalah tadi cita-cita. Orang cita-cita akhirat ringan lah insya Allah. Para sahabat ngedengar ada pertempuran gitu, waduh udah seneng aja karena kebayang walaupun wafat jadi syuhada, masuk surga tanpa hisab. Nah yang kedua, kenapa hidup ini jadi berat? Karena bersandarnya kepada selain Allah. Nah makanya silakan periksa ya. Kalau hidup ini sedang nyesek, sedang galau, gelisah, periksa kepada siapa hati ini bergantung, bersandar. Nah biasanya orang itu bersandar kepada makhluk, kepada uang, kepada gaji, kepada jabatan, kepada ilmu, bersandar kepada pengalaman, bersandar kepada kekuatan, bersandar kepada relasi, bersandar kepada popularitas, bersandar kepada gelar, bersandar kepada kekaguman orang. Nah ini tidak akan bahagia begini. Makanya orang-orang yang memikirkan akhirat, dia pasti bersandarnya hanya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Karena segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah yang tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah, tidak bisa memberi mudarat tanpa izin Allah. Makanya pada pecinta akhirat, dia tidak akan pernah bersandar dari apapun siapapun selain kepada Allah yang maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jika hamba-hambaku, hamba-hamba Allah bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan
maaf ya, aku adalah dekat, aku kabulkan orang-orang yang meminta, yang berdoa, maka patuhilah perintahku dan yakinlah kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Makanya orang-orang yang cinta akhirat, dia tidak akan bersandar ke siapa-siapa, Allah aja pikirannya. Allah maha dekat, Allah maha tahu segala persoalan saya, harapan saya. Allah yang menguasai apapun yang saya inginkan, segalanya ada dalam genggaman Allah. Tidak ada yang bisa datang walau sebutir nasi tanpa izin Allah. Tidak ada yang bisa mencelakakan walau jatuh sehelai rambut tanpa izin Allah. Allah lah yang maha dekat, yang maha mendengar. Taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, terima ya Allah, sesungguhnya Engkau antas sami'ul alim, maha mendengar dan maha tahu. Begitulah hadirin. Nah, jadi mulai sekarang latih tidak banyak berharap dari makhluk, karena Allah tidak suka kita bersandar kepada selain Dia. Jangan berharap ingin dipuji, dihargai, jangan berharap ingin dikagumi makhluk, ingin diakui kehebatan kita, kepintaran kita, keilmuan kita, ibadah kita. Wah, udah capek. Makin berharap dari makhluk, makin tertutup berharap dari Allahnya. Latih, walaupun apa-apa ke Allah dulu. Mau pergi, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di jalan, tapi Allah maha tahu dan menguasai apapun yang akan terjadi. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, dengan menyebut namamu saya bertawakal kepadamu, tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan izinmu. Hudita wa kufita wa bukit, akan ditunjuki, dicukupi dan dilindungi. Ditunjuki kita harus pergi kemana, mana yang bahaya, dijauhi, dicukupi. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Akan datang, tidak penting jadi orang kaya, yang penting cukup. Dan akan dilindungi. Allah tahu siapa yang mau mencelakakan kita, apa yang membahayakan kita, semuanya diketahui Allah, dan semuanya dalam genggaman Allah. Makanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, orang-orang yang mikir akhirat tahu penguasa dunia akhirat itu adalah Allah, dan yang membuat dia bisa masuk jadi ahli sorga di akhirat adalah Allah. Yang bisa melindungi dia dari masuk neraka adalah Allah. Makanya dia tidak pernah berharap kecuali hanya dari Allah, yang maha dekat, yang maha mendengar, maha kuasa, maha hebat, maha pengasih, maha penyayang, maha mengabulkan doa. Kalau ingat kepada Allah itu zikrullah itu dianggap hidup, dan yang tidak zikir itu mati. Maka kita harus cek nih. Halo, gimana ini? Masih pada nyimak? Oh, pada nyimak ya. Mudah-mudahan tidak tergoda oleh HP dan WA ya. Karena Allah lagi memperhatikan semuanya. Ini ilmu tauhid, ilmu keyakinan. Tidak ada ilmu yang lebih penting selain ilmu yakin ke Allah. Karena tanpa yakin ke Allah, kita tidak bisa merasakan nikmatnya sholat khusyuk, tidak bisa. Paling khusyuk kebacaan, bukan khusyuk ke Allahnya. Kalau kita kurang yakin ke Allah, kita susah merasakan nikmatnya ikhlas. Kita sibuk saja pengen dipuji orang karena tidak yakin Allah maha melihat. Kalau kita belum yakin ke Allah, kita tidak akan merasakan nikmatnya bersyukur, karena kita sibuk nanti dengan keinginan, dengan harapan, dengan yang tidak ada. Padahal Allah itu akan memberikan kebahagiaan dengan syukur. Tapi orang tidak yakin ke Allah, dia sibuk dengan yang tidak ada. Kalau orang belum yakin ke Allah, susah sabar. Kenapa? Karena dia buruk sangka terus ke keadaan, kerjanya ngeluh aja ke orang sana sini, ngadu. Padahal semua ujian itu sudah diukur oleh Allah dan untuk kebaikan.
Dan kalau orang kurang yakin ke Allah, dia tidak bisa tawakal. Dia bersandarnya kepada selain Allah saja terus, dan itu pasti gelisah. Makanya ilmu yang menyampaikan ke akhirat itu adalah ilmu yakin ke Allah. Tauhid la ilaha illallah itu, tiada ilah selain Allah, itu karena yakin Allah Tuhannya dan yang lain itu bukan Tuhannya, maka dia mengabdi. Tapi kalau belum mengenal Allah, ya tidak bisa yakin ke Allah. Bagaimana kita jadi yakin kalau kita nggak kenal? Benar? Halo? Ya, betul. Tapi kajian tentang Allahnya dikit, tentang ma'rifatullah, tentang asma wa sifat Allah sedikit. Kita jarang dengar. Kita lebih sibuk dengan ilmu fikih. Bagus, ilmu fikih itu harus. Tetapi kalau ilmu syariat seperti ilmu rukun sholat, ilmu bacaan sholat, itu penting. Saya tidak mengatakan tidak penting. Tapi kalau ke Allahnya enggak punya ilmunya, lalu ini sholat, selama sholat mikirin apa? Mikirin siapa? Kenapa jadi pada mikir begini semuanya? Nah, ini penting ini. Kalau pengen masuk ke akhirat ya harus kenal dong siapa pemilik akhirat, siapa yang menentukan yang masuk ke sana atau tidak, benar? Nah, kita ke Allahnya tuh nyaris dikit. Bahkan dalam sholat aja nggak ingat ke Allah, kecuali dikit. Takbir aja nggak ingat ke Allah, sujud aja saat terdekat dengan Allah, ngelantur aja kemana-mana pikiran kita, dan tidak merasa bersalah. Gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi. Istighfar juga cuman mulut, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak ada rasa bersalah. Ini masalah besar, hadirin. Sekarang ada orang baru belajar Fatihah, tapi dia benar-benar yakin Bismillahirrahmanirrahim, tapi yakin ini Allah sedang melihat dirinya, Allah sedang mengetahui pikiran dan hatinya, dan dia sedang merasa menghadap ke Allah. Itu lebih hebat itu dibanding dengan yang bacaannya panjang, tahsinnya sempurna, tapi nggak ingat ke Allah. Maka tidak jarang kita lagi baca Quran tuh yang diingat kemerduan suara sendiri, ingin dikagumi orang. Bacaan kita yang panjang, ingin dikagumi orang, hafalannya banyak, ingin sibuk aja sambil baca Quran, mikir bagaimana dengan bacaan Quran orang kagum. Ini kan menuhankan penilaian makhluk. Kalau nggak hati-hati ini bisa masuk wilayah kadzabta, dusta kamu. Nah, kalau nggak yakin ke Allah, kita akan sibuk aja pengen dipuji, pengen diakui, pengen dikagumi oleh orang, padahal orang nggak punya apa-apa. Orang mau kagum ke kita mati-matian juga tetap yang menentukan ke surga tuh Allah, bukan orang. Orang mencaci maki kita sampai dower, jebleh atau ngaplek, ya nggak ada masalah. Yang menentukan surga kan Allah, bukan mulut orang. Tapi kita sangat terpengaruh oleh omongan orang, dipuji bangga, dicaci sakit hati. Hehehe. Siapa emangnya Tuhannya? Tuhan kita kan Allah, bukan mulut orang. 3, selama seperti ini hadirin, kayaknya nyambung nggak ya dengan judulnya? Saya sambungkan aja lah ya. Wa ahsin kama ahsanallah. Kita disuruh berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik ke kita. Terus gimana kita bisa meniru Allah kalau Allahnya nggak kita kenal, ya kan? Nah, jadi masalah terbesar kita itu adalah kurang yakin ke Allah. Kenapa kita kurang yakin? Karena kurang belajar tentang ilmu mengenal Allah, dan kurang sungguh-sungguh bermujahadah membersihkan yang melekat di hati kita. Di hati kita teh kebanyakan ada yang suami yang melekat. Wahai suamiku, you are my everything, engkau segala-galanya bagiku. Tanpa dirimu, diriku tiada arti. Musyrik ini, musyrik. Kenapa gitu ke makhluk, ya enggak? Nah, yang ketiga, kalau kita pengen pulang ke akhirat
ya sudah, pantaskan diri, pantas nggak nih kita ke sorga gitu. Kalau ngaca tuh ya, bercermin tuh jangan saya cakep nggak penting lah, udah segitu adanya. Mau pakai bulu hidung palsu, mau pakai bibir palsu, kalau bercermin tuh kamu tuh ke sorga nggak kira-kira? Ini mata tuh mata yang bisa menatap Allah atau mata yang nauzubillah membara dalam neraka? Ini mulut ini nanti bisa mengucapkan salam di sorga, atau ini yang memakan buah zakum? Ini wajah bekal bercahaya atau yang terbakar hangus? Nah gitu hadirin, kalau ingat sorga tuh bercermin tuh begitu, lihat diri tuh, lihat foto tuh ya. Kita kalau di statusnya kan suka ngebohong juga. Status tuh kita cari potret yang paling posisi paling cakep, kemudian diarsir ya, dimulusin, terus dipasang, dan kita kagum dengan wajah kita yang nggak cocok ya. Nanti pas ketemu, kok beda ya dengan di status. Itu namanya asli tukang kibul. Mau ngapain kita ngebohongin diri begitu? Ayo pikir terus setiap hari, saya pantas enggak nih jadi ahli sorga? Mata ini pantas enggak nanti bisa melihat Allah? Ini tubuh ini pantas enggak menjadi orang yang bahagia di sorga? Terus pikirkan itu, lalu sibuk cari ilmunya supaya pantas ya. Cari keterangan-keterangan dalam Islam yang membuat kita pantas. Dan memang yang paling top, timbangan terberat di sorga itu adalah akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah ini adalah buah dari dua hal. Satu, ke Allahnya, ke penciptanya, tauhidnya bersih, tidak menyekutukan Allah. Nah ini kuncinya kalau mau ke surga tuh ya, nggak boleh ada alihah Tuhan-Tuhan yang lain. Pokoknya bersih. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya lakukan semua ini hanya agar Engkau suka ya Allah, nggak ada yang lain. Engkau yang maha dekat, Engkau yang maha menatap, asal Engkau ridho, udah segala-galanya. Nggak sibuk dengan penilaian, pujian, kekaguman, sudah nggak ada. Allah, saya persembahkan sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah. Dunia nggak akan kemana-mana. Dan yang kedua, pilarnya untuk memiliki akhlakul karimah kepada ciptaan Allah itu rahmatan lil alamin. Saya irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Rasulullah kan begitu kepada Allah pencipta bertauhid, kepada ciptaan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kenapa umat Islam sering bertengkar untuk perkara-perkara yang khilafiyah ya? Apa mau? Karena kurang sayang. Padahal siapa tahu tuh yang dianggap jelek, padahal Allah tahu airnya. Ini yang suka nyalahin malah nggak bisa tobat ya, karena kesombongannya. Memang dia tidak bisa tahajud ya, karena orang kutu ngasih makan kutu tulus. Tidak ada yang lihat, tidak diposting ya. Allah tuh tahu semua kekuatan hambanya yang tersembunyi sekalipun, dan kita tidak bisa menilai orang seenaknya hanya karena beda pendapat. Benar? Langsung itu nggak pernah sholat sunnah atau di sibuk dengan kesalahan orang lain, akibatnya sendiri nggak bisa. Dia tuh nggak bersih. Bayangkan sebuah video ya, singa oh kayaknya freeze ini ya. Kayaknya Ya, Ustaz. Ya, masih pada monitor ini.
Masih monitor Masih. Ya, Boleh AA memperlihatkan singa nih. boleh. Boleh. Singa. Nah, lihat ya. First looks like a lion about to attack is actually an African lion bonding with its rescuer with a hug and a kiss. It's heartwarming. Footage comes to us from an animal sanctuary in Colombia. It seems the king of the jungle must have a soft side after all. Yeah, because when you first see that Coba lihat itu. going on, big kiss on him. Wow. right, she actually rescued him 6 years ago. He was found malnourished, so they're together every single day, and look He at that, loves the her. love has formed, hasn't it? See, I can't even get my dog to sit in my lap. Terima kasih. Hayo coba itu. Singa binatang buas. Kenapa begitu kangen, rindu, dan ketika ketemu pelukannya luar biasa? Itu karena apa? Karena kecantikannya. Silakan aja cari jamaah yang paling cantik, masukkan ke kandang singa, kita lihat hasilnya ya, dipeluk atau dikunyah. Karena apa? Karena kasih sayang. Binatang buas saja luluh perasaannya. Benar tidak nih? Si ibu punya apa? Punya tas, punya gelar, punya pangkat, punya cincin yang bagus? Enggak, punya hati, kasih sayang dan ketulusan. Karena belum Islam ya. Kalau udah Islam, kasih sayang dan keikhlasan. Ya. Jadi orang yang bekal mikir, jadi orang yang mikir ingin ketemu Allah, pasti melimpah kasih sayangnya. Karena 1/100 sifat kasih sayang Allah ditebarkan sudah dahsyat, apalagi di sorga. Masya Allah. Udah Om. Halo. Lo ya. Udah, kenapa pada diam begini? Lanjut, Lanjut gimana? Udah setengah jam lebih. Kan biasanya. Alhamdulillah. Terima kasih ya atas jazakallah khair atas ilmunya gitu ya, telah berbagi pada kami ya, Kak ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kayaknya lagi batuk nih. Ya ini memang ujiannya Zoom pagi siang malam ini. Ya Allah, pada Ya. Alhamdulillah kita bersyukur ya bisa langsung bertatap muka dengan AA ya. Ya sudah qadarullah, sudah takdirnya begini. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya, tanya jawab ya. Ya jangan yang susah-susah lah ya. Ya, baik. Yang Baik, susah ke Ustadz Adi Hidayat dengan Ustadz Abdul Somad. Kalau saya mah bab hati aja lah ya. Oh, ya. Baik, di sesi tanya jawab ini ada tamu kita Pak, yaitu Dokter Gigi Karissa Grani MMAAK ya, yang mungkin nanti akan kami beri kesempatan kepada Dokter Gigi Karissa Grani MMAAK ya, yang mungkin bisa bertanya ya. Nanti langsung dijawab AA ya, kurang lebih 10 menit ya. Untuk itu kepada Bu Dokter Karissa Grani, kami persilakan. Silakan Bu Dokter. Belum. Atuh kalau memang jangan dipaksa nanya, bisa kalau nggak ada bahan pertanyaan ya. Ini tadi belum bisa di-unmute. Oh iya, ya, silakan Bu Dokter. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan langsung kajian dari Pak Ustadz. Kebetulan saya baru mu'alaf 1,5 tahun Pak Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah sempat berkunjung juga kemarin ke MKTV juga ke Daurut Tauhid yang di Petogo kan. Oh, Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dapat buku juga, buku Pak Ustadz yang Syarah Al-Hikam. Masya Allah, alhamdulillah. Enak banget, direkomendasikan deh kalau mau baca ini. Itu yang tadi disampaikan Pak Ustadz betul sekali, atau AA ya, tentang terutama tadi kalau orientasi kita akhirat tadi semuanya ya Pak Ustadz. Nah kalau misalnya yang saya mau tanyakan itu batasan, kan kita masih ada hidup di dunia juga Pak Ustadz.
batasannya tuh sampai mana ya? Maksudnya kita mau memberikan yang terbaik sebagai kita perwakilan umat muslim gitu ya, seperti misalnya performa di kantor dan sebagainya, itu batasannya ini sudah cinta dunia kah atau masih bagian dari ini kita sebenarnya lagi mau ngasih performa yang bagus untuk mewakili Islam, mewakili akhlak Al-Quran gitu Pak Ustadz. Ya, begini Bu Dokter ya. Jadi dunia akhirat itu kata kuncinya bukan dunianya, bukan bendanya, tapi niat dan caranya. Jadi urusan dunia, kerja, nolong orang, berumah tangga, ngurus anak, kuliah, belajar, itu semua urusan akhirat kalau niatnya benar dan caranya benar. Tapi berjuang, dakwah, baca Quran, sedekah, atau belajar agama, itu urusan dunia kalau niatnya hanya untuk pujian, penilaian makhluk atau imbalan orang. Jadi fisik mah sama tuh, kerja tuh, yang membedakan itu niat dan caranya. Kalau niatnya lurus seperti yang tadi, inna sholati, sesungguhnya sholatku, ibadahku semua ya Allah hanya karena Engkau, lalu yang dilakukannya sesuai dengan rambu-rambu, nah itu urusan akhirat namanya. Tapi walaupun sholat niatnya ria, ingin dipuji orang sebagai ahli sujud, walaupun kelihatannya sujud ke Allah, itu urusan dunia. Atau dakwah begini, ingin disebut ustadz, ingin disebut syekh, ingin disebut kiai, jadi selama ceramah tuh pamer ilmu, pamer diri, pamer jamaah yang banyak supaya orang kagum. Walaupun nyebut nama Allah dalam dakwahnya, itu urusan dunia, karena dia tuh lebih ingin dirinya yang dipuji, ingin dapat pujian, penghargaan atau imbalan duniawi gitu. Jadi silahkan kerjakan yang terbaik, niatnya benar, caranya benar, itu bakal pulang semuanya. Gitu yang saya pahami ya. Ini saya dakwah begini bisa nggak dicatat sebagai bekal akhirat ini? Kalau saya punya niat yang tidak benar ya, yang tidak benar itu misalnya ingin dipuji, ingin dikagumi, atau ingin apalah dari dakwah ini tentang duniawi gitu. Toh nanti kalau sesudah ceramah ada apa yang Allah tetapkan menjadi bagian untuk saya, itu akan datang sendiri tanpa harus diniatkan. Niatnya mah satu aja, supaya Allah ridho ya. Ini teh gampang kalau denger mah ya, gampang juga kalau ceramah, tapi untuk mengamalkannya perlu mujahadah, kesungguhan. Baik, alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat ya dari Agim ya. Oke, cukup pikirannya Bu Dokter ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Gimana rasanya Bu Karisa jadi seorang muslimah, apa yang terasa? Ya, yang paling tadi itu Pak Ustadz, yang paling berasa tadi ya, orientasinya tadi, yang sekarang fokusnya itu gimana cari bekal yang terbaik buat ke akhirat. Ya, kalau kita bekalnya akhirat, dunia ikut itu. Ya dunia ukhdu miman khadamani wastakhdi miman khadamak. Hei dunia, layani itu orang yang hidupnya memang pengen akhirat, tapi perbudak orang yang hidupnya mikirin dunia aja. Nggak akan kemana-mana kok. Allah tahu kita ngabdi kepadanya, dunia nanti dimudahkan. Nggak akan ketukar, nggak ada yang bisa ngalangin. Kalau Allah mau ngasih ke kita, ketemu dia. Nggak akan meleset. Tenanglah ya. Kita kerja keras, tapi bukan untuk dunia, untuk bekal pulang ke akhirat. Makasih, itu yang saya pahami ya. Mungkin ada yang lebih baik pemahamannya, silahkan. Oke, jazakallah Pak Agim atas jawabannya, dan Bu Dokter atas pertanyaannya. Semoga alhamdulillah kita dapat ilmu semua ya dari pertanyaan Dokter dan juga dari penjelasan Agim gitu ya. Baik, untuk selanjutnya hadir juga bersama kita nih Ustadz Muhammad Ramdhani SPMM Hafizahullah nih, yang katanya Masya Allah, kabarnya murid AA juga katanya nih. Oh, masa beliau ilmunya lebih tinggi dari AA nih.
Untuk itu mungkin berikutnya dari Ustadz Muhammad Ramdhani, SPMM Hafizullah. Tafadhol Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Masya Allah, saya santri bukan Ustadz. Masya Allah, harus dikoreksi ini Ustadz Ahmad Taufik ini, Masya Allah. Saya SSG angkatan 13. Masya Allah, masih melatih dulu ya, masih langsung melatih ya. Betul, ya Masya Allah, dengan Teteh pada saat itu sering berjumpa dengan kami juga. Pada saat itu sedang ini ya, sedang Gemanusa, peka, peduli, berbuat, berjuang, Masya Allah. Nah, gerakan membangun nurani bangsa ya, Betul. Masya Allah. Jadi ini Masya Allah selalu tersabit-sabit hati ketika saya rindu sekali. Saya juga hadir dengan kawan saya satu SSG, satu angkatan, Kang Ruli, saya sapa di sini juga, Kang Ruli Rudiat. Beliau semua rindu dengan AA, Ustadz Milyadi Al-Fadil, Ustadz Abdul Fattah. Kita belajar tahsin juga ke Ustadz Fuad, hafizahumullahu ta'ala. Semoga Allah menjaga AA dan tim asatidz di Darut Tauhid semua. Masya Allah, amin ya Rabbal. Jazakumullahu khairan pada tim Hore yang tidak bisa disebutkan satu persatu, telah menyambungkan kami santri-santrinya AA yang mungkin tersebar se-Indonesia dan ribuan gitu. Kalau AA mungkin lupa, tapi kami yang pernah jadi santri di sana, insya Allah tidak akan pernah lupa ilmu yang di Masya Allah, minta maaf ya, banyak sikap AA yang kurang semestinya. Ini sedikit saja. Jadi ketika saya melihat kajian ini itu ada satu ayat Quran, satu hadis yang sering dikaji di Darut Tauhid. Ketika berbicara akhirat, berbicara dunia, begitu ya, suka selalu memberikan nasihat yang luar biasa. 15 tahun ini rasanya menjadi bekal utama juga ilmu tauhid ini. Pernah dikaji di surat Ghafir, tidak pernah lupa insya Allah ayat ini ya. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Masya Allah. Jadi hidup di dunia itu hanya kesenangan yang sementara, dan sesungguhnya di akhirat itu yang kekal. Nah, kemudian dikaitkan oleh AA, jadi bekal di dunia juga harus zuhud ya, masuk bab zuhud. Ketika AA membahas hadis-hadis di sana, saya tidak lupa hadis itu. Sampai saat ini saya dan Kang Ruli mungkin ingat Pak, waktu saat kita belajar di SSG ini. Jadi idhad fid dunya yuhibbukallah. Wajhad fima indan nasi yuhibbukan nasi. Masya Allah. Mungkin ini yang saya ingin disirami lagi, bagaimana supaya zuhud ini terus sampai saya wafat. Dunia sifat zuhud ini sampai maut menjemput. Tadi membuka, Masya Allah, khalaqal mauta wal hayati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Masya Allah, ini luar biasa. Kami selalu ingat juga pembuka, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ini bekal kita semua santri ini. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan zuhud ini bisa dijelaskan kembali di murojaah ini, Masya Allah, untuk bekal kami menyambut wafatnya kami nanti. Terima kasih Ustadz, Masya Allah ya. Terima kasih. Jadi ijhad fid dunya, zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Zuhud ini bukan berarti tidak punya dunia, tetapi lebih yakin dengan apa yang dijanjikan dan dijamin Allah daripada dunia yang ada di tangannya gitu. Jadi walaupun punya tabungan banyak, nggak nyantel di hati, karena dia tuh lebih terjamin dengan jaminan Allah daripada harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan. Dia tidak bersandar ke semua itu. Makanya adanya tidak membuat sombong. Waktu diambil oleh Allah juga nggak sedih, nggak sakit hati, kayak tukang parkir lah ya. Banyak mobil tidak sombong, ganti-ganti, tidak takabur, diambil sampai habis nggak nangis ya, karena nggak nempel itu di hatinya, tidak merasa memiliki. Nah, orang yang zuhud itu tidak harus miskin. Kalau Allah takdirkan dia kaya, ya kaya saja.
kan sesuka Allah ngasih kekayaan itu ya, tetapi tidak lengket di hatinya gitu. Jadi adanya nggak merasa jadi hebat, walaupun kaya raya biasa aja, ada titipan Allah. Giliran diambil oleh Allah ya nggak sedih karena Allah pemiliknya, dan dia tidak merasa terjamin dengan apa yang dia miliki. Dia hanya terjaminnya dengan kekuasaan Allah, karena sekejap saja kita tuh bisa berubah itu ya, dari sehat menjadi koma itu sekejap aja. Apa artinya segala yang ada ya kan? Sekarang dipuji-puji, sekejap aja oleh Allah dibalikin jadi dicaci maki. Makanya orang yang zuhud itu tidak lengket dengan apa yang Allah titipkan. Nah, ijhad fi ma'indan nas. Nah, kita harus zuhud dengan apa yang di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintai kita. Nggak boleh ngarep-ngarep. Diajari oleh guru ya, pantangan terbesarnya ngarep-ngarep sama makhluk. Jangan ngarep-ngarep dikasih apa-apa, lempeng saja. Allah udah tahu kebutuhan kita, Allah tahu keinginan kita. Jangan ngarep-ngarep dari makhluk. Kalau kita ngarep-ngarep ke makhluk, nanti dikasih nggak dikasih, dua-duanya nggak bagus. Ketika dikasih kita menganggap makhluk pemberinya, ketika nggak dikasih kita sakit hati. Ngarep-ngarep dari Allah aja, karena makhluk nggak bisa ngasih apa-apa kecuali Allah yang ngegerakin. Jadi kalau kita tidak minta-minta ke makhluk, izah kita tuh akan naik. Tapi kalau kita minta-minta, walaupun di sini pistol, di sini borgol, dengan udah nggak ada wibawa. Lihat tuh ya cerita para koruptor itu, dia minta-minta ke sana sini, padahal udah kaya, jabatan udah tinggi, tapi disiksa oleh Allah dengan hati yang miskin. Jadi tetap aja maling lagi, korupsi lagi. Nah, kenapa? Karena hatinya tuh tidak ada kezuhudan terhadap dunia, dan dia tidak zuhud ke makhluk. Akibatnya hina dina. Makanya udahlah, nggak usah banyak ngarap-ngarap. WA contreng biru 2, nggak usah sakit hati kalau nggak dibalas ya. Tenang aja, dunia baik-baik aja. Wow, kita mau sewot, sombong lu, udah dibaca nggak dibalas, kita nggak tahu. Mungkin kuotanya habis, mungkin udah ngebalas nggak terkirim, ya kan? Kenapa nggak 1001 alasan berbaik sangka? Karena kita ngarep-ngarep sama dia. Kurang lebih itu tuh. Ustadz Muhammad Ramdhani, namanya sangat bagus. Nama Rasulullah, pasti lahir bulan Ramadan ya. Larasa. Ustadz Roni sudah bikin pesantren sendiri. Ustadz Mulyadi sekarang jadi calon rektornya di Darut Tauhid. Beliau adalah ya insya Allah menjadi pimpinan Darut Tauhid beberapa saat lagi. Ustadz Fuad insya Allah kemarin minta doa akan bikin pesantren juga di Tasik ya. Alhamdulillah, semua ini min fadli rabbik. Saya cuma nebeng-nebeng aja begini, Allah yang ngasih ya. Terima kasih Ustaz. Doakan ya. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih Ustadz Muhammad Ramdhani atas pertanyaan dan jawaban dari Agim ya. Alhamdulillah kita pun jadi tahu ya ilmunya tentang zuhud dan lain sebagainya. Baik, untuk selanjutnya ada satu pertanyaan nih di chat room nih. Mungkin saya akan bacakan ya. Dari Ibu Enok Dian nih, Hairani ya. Ini pertanyaannya Assalamualaikum apakah ada cara khusus mengarahkan anak supaya anak punya target akhirat? Atau adakah cara? Ada cara khususnya, yaitu ibu bapaknya tobat ya. Gimana? Tobat, karena siapa tahu anak jadi enggak cita-cita akhirat gara-gara ngelihat kelakuan ibu bapaknya pecinta dunia. Anak-anak enggak pengen akhirat gara-gara pendidikan ibu bapaknya yang salah. Makanya kalau ingin mengubah anak, tobat kuncinya tuh ya. Jangan-jangan anak belum disolehkan oleh Allah karena kitanya nggak mau menyolehkan diri. Yang kedua, rumusnya adalah tuntut diri jadi tauladan. Jadi jangan menuntut anak jadi baik, salah. Menuntut diri jadi baik, membantu anak untuk lebih baik. Beda nggak? Beda. Kalau menuntut anak nggak enak perasaannya karena kitanya juga udah nggak enak. Tadi kayak maaf ya, yang nyetel
nanti dikeluarin, itu udah serem semuanya. Saya juga serem, ya. Nanti jangan-jangan yang punya saya bunuh, saya dikeluarin. Harus rahmat, sayang, nah, gitu. Aura sayang itu nyaman dan dirindukan. Tapi kalau udah aura gemes ya, menuntut, udah repot itu. Nada kita nggak enak, pilihan kata kita nggak enak, sikap kita nggak enak, jadinya orang nggak nyaman, ya kan? Ali Imran 159, fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya orang-orang akan menjauh dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mohonkan ampunan untuk mereka, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Engkau bulatkan tekad, pasrahkan ke Allah. Allah sangat cinta kepada orang tawakal, gitu ya. Jadi contoh apa yang ingin ada pada anak, adakan pada diri. Karena anak tuh ngerekam kelakuan ibu bapaknya, nada, suara, sikap, raut muka, ini. Jadi ngedidik diri supaya Allah yang ngelihat kita memberi hadiah, membulak-balik hati anak. Karena kita nggak bisa ngebulak-balik hati anak. Yang ketiga, diklatna, didik supaya paham, latih supaya bisa, bina supaya istiqomah. Diklatna, pendidikan tuh supaya paham, bukan supaya tahu, ya. Sabar dong, sabar. Ya nggak paham arti sabar, karena ibunya juga nggak sabar, ya. Ini ibu Muna, ini ibu Muna. Nah, ini namanya ibu lupa diri, ya. Kata anak, kenapa ibu jadi lupa? Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Mungkin dalam hati anak, siapa suruh ya deh ya, kita kan nggak pesan keluar, ya. Jangan, hadirin, itu teh ciri-ciri nggak ikhlas, ya. Udah garisnya gitu. Gimana anak bisa ikhlas, ibunya aja kerjanya nyebut-nyebut jasanya, ya. Nah, itu harus dengan kasih sayang, dengan kelemah lembutan, lebih banyak meluk. Kalau ke anak mah dah peluk, bisikin sesuatu, maafkan ibu ya nak, maafkan bapak, doakan. Itu lebih hebat. Ayo sholat, anak-anak sholat, kamu kenapa nggak ngaji? Aneh, orang ibu teman saya nggak begitu bagus sholatnya, baik-baik aja. Kenapa ibu dengan bapak rajin sholat jadi galak-galak begini? Jangan-jangan sholatnya yang bikin galak, gitu. Halo? Yeah. Nah, yang keempat, doa. Jadi harus lebih banyak doa daripada banyak nasihat. Karena doa tuh la yarudu qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa ngubah dari satu takdir ke takdir lain dengan kekuasaan Allah kecuali doa. Pegang anak, doa. Lihat anak, doa. Anak lagi tidur, doakan. Allah ngelihat tuh kita ngedoa terus. Ini mau bangun, guyong-guyong, tuh pukul pakai guling. Aduh, Allah kan memperhatikannya, kejem bener, ya. Allah kan memperhatikan apa yang kita lakukan, betul? Emang anak milik kita? Bukan. Anak tuh milik Allah. Allah yang ngurus setiap saat. Kita cuman dikit, kita tuh dititipi aja. Kita nggak bisa bikin anak, gambar anak juga gagal, ya. Sehelai rambut aja nggak sanggup. Jangan sok memiliki, jangan sok berkuasa. Allah memperhatikan kita. Oh, jadi pada takut kan? Tobat makanya. Nah, yang terakhir, pilihkan lingkungan yang baik. Karena bergaul dengan penjual minyak wangi ikut harum, bergaul dengan pandai besi bau bakaran. Salah milih lingkungan, salah. Sing sabar ya, nggak seperti semudah ceramah ini ngurus anak. Alhamdulillah saya dititipin 11 anak, 14 cucu, rame hadirin. Beda-beda itu karakternya, tapi ya semuanya juga didesain oleh Allah, ladang ilmu dan ladang amal bagi kita.
Teng sudah dan Alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya dan pencerahannya kepada kita semua ya. Terima kasih atas kesediaan waktunya juga ya, menyempatkan waktunya pada sore hari ini, alhamdulillah, dan juga tausiahnya yang bermanfaat buat kita semua yang hadir di sini. Baik Bapak Ibu peserta Zoom meeting hari ini, karena waktunya yang sudah menjelang sore dan mungkin ada kegiatan yang lain ya. Terima kasih kepada ya atas sekali lagi atas tausiah dan waktunya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dengzul Channel ya yang telah memberikan tempat kepada tim Hore untuk menyampaikan dakwah kreatif ini ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Dengzul ya. Berikutnya mungkin sebagai penutup kami minta doanya untuk pimpin doanya sampai penutup Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Sami ya Bashir ya Syahid ya Qarib ya Arhamar Rahimin irhamna. Duhai Allah yang Maha Menatap, ampuni kami ya Allah. Engkau tahu semua kebusukan kami. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ya Rabb wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, hapuskan semua aib, ampuni perbuatan buruk kami kepada orang tua. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni, sayangi ibu bapak kami, berikan hidayah taufikmu, muliakan dunia, muliakan saat akhir raya, muliakan di kubur dan di akhirat kelak ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang penuh berkah, keluarga yang mencintai-Mu di atas segalanya, keluarga yang merasakan nikmatnya ibadah yang Kau cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Engkau karuniakan akhlakul karimah, lahir batin sehat wal afiyah. Jadikan keluarga kami semua keluarga istiqomah. Ya Allah, lindungi kami dari wabah, dari bala, dari fitnah wal musibah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Jazakallah khairan untuk Burunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Masya Allah, hari ini kita seolah dicas kembali dengan siraman-siraman rohani dengan mutiara-mutiara ilmu yang sudah disampaikan beliau untuk kita semua. Semoga insya Allah apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita amalkan dalam keseharian kita insya Allah. Tentu tadi beliau bagaimana mengajarkan kepada kita agar selalu hidup hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita juga tujuan apapun yang kita lakukan hanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengejar dunia, bisa jadi akhirat dan pasti akan tertinggal. Tetapi kalau kita mengejar akhirat, maka dunia akan menyertainya. Itu tadi merupakan inti daripada apa yang disampaikan oleh gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Alhamdulillah,
acara kita pada sore hari ini sudah selesai berjalan dengan lancar. Semoga ini juga tentunya di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan harapan kita terutama sekarang AA yang kami dari Kota Makkah Al-Mukarramah mendoakan untuk AA juga bisa semoga sehat insya Allah, panjang umur sehingga nanti bisa terus berkontribusi di negara Indonesia, dan insya Allah kita nanti insya Allah berjumpa lagi di hadapan Ka'bah, karena terakhir alhamdulillah kami termasuk pernah berjumpa dengan beliau di Hotel Syuhada, termasuk ada juga Ustadz Fuad, alhamdulillah diberikan kesempatan. Baik, kami selaku panitia dan juga semua dewan pengurus tentunya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Kita tutup acara sore hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mewakili seluruh dewan pengurus dan panitia pada acara Zoom meeting ini juga mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua dalam acara dakwah kreatif Tim Hore pada sore hari ini. Semoga insya Allah kita dipertemukan dalam acara-acara Tim Hore berikutnya. Amin. Akhir kalam. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Ustadz tinggal di mana sekarang? Ya, Muhammad Ramdhani di mana sekarang? Saya di Sidoarjo. Masya Allah. Jadi setelah beres SSG itu pas sama dengan lulus kuliah, kemudian tugasnya di Surabaya. Masya Allah. Ya, kalau ke Surabaya mohon dikabari. Baru kemarin di Surabaya Ya. off air yang pertama. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan lain kali bisa di Ya, ini, Pak. insya Allah semuanya ada takdirnya, semuanya ada waktunya ya. Terima kasih, sampai jumpa ya. Terima kasih, jazakumullah khair. Maafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair.